Nanti kita akan mengembangkan, sebetulnya banyak sekali dalam kitab suci dikatakan ya bahwa akhirnya benar bahwa Tuhan itu Immanuel beserta kita. Ya, entah saat kita duduk, berdiri, berjalan, bekerja, marah, Tuhan selalu beserta kita. Gitu. Dan marilah kita berbahagia tanpa syarat. Ya kan? Kebahagiaan yang dikatakan Tuhan Yesus ini kan kebahagiaan tanpa syarat. Berbahagialah orang yang miskin. Ya, bahagia tanpa syarat kekayaan. Ya. Dan seterusnya. Seringkali kita membuat sulit menjadi bahagia karena kita sendiri telah menentukan syarat-syarat. Ya, syarat-syarat ini hendaknya membuat kita jadi terbebani. Ya, kita latih kesadaran, kehadiran Tuhan, hidup bersama Tuhan. Ya, sehingga kalau kita bersama Tuhan ya di atas bumi seperti dalam surga sebetulnya. Dan kalau Tuhan beserta kita memang ya kalau Pak Joko marah sama saya, bukan hanya saya yang dimarahi, tapi Tuhan juga yang dimarahi. Loh. Iya, itu betul loh. Itu betul. Itu betul. Ya karena dirimu adalah bait Allah. Bukan hanya saya, kamu. Ya. Saya menghargai kamu karena Tuhan besertamu. Ya. Itu. Maka Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Masakan kamu dikasih tubuh Kristus, darah Kristus, tubuhmu dan darahmu gak jadi darah Kristus. Diberi Roh Kudus lagi. Orang Katolik ini luar biasa loh. Diberi malaikat paling sedikit 2. Diberi nama baptis Santo Santa. Masih diberi Bunda Maria, itulah ibumu, ibu inilah anakku. Masih diberi lagi apa? Roh Kudus. Ya. Masih diberi apa? Tubuh darah Kristus. Ini membuat kita jadi sungguh-sungguh hidup ini berharga sekali loh. Ya. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Ya. Maka ingat ketika Paulus menganiaya pengikut Yesus. Ya, waktu itu namanya masih Saulus. Dalam perjalanan di Damsik. Tiba-tiba ada cahaya datang dan ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Siapakah yang dianiaya oleh Saulus? Para pengikut Yesus. Ya, tapi menganiaya pengikut Yesus itu menganiaya Yesus. Itu luar biasa loh. Jadi satu hal yang mungkin mau saya tekankan, kebahagiaan kita bukan datang dari luar diri kita. Tapi kebahagiaan kita adalah sudah ada dalam diri kita. Dalam karunia, talenta, kehadiran Tuhan dalam diri kita. Ya, itulah kata-kata Tuhan dalam Yohanes 10:10b dikatakan bahwa aku datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Nah itu. Maka marilah kita berkesadaran. Menyadari terus-menerus bahwa hidup ini sejatinya kebahagiaan. Hidup ini sesungguhnya mari kita berbagi kebahagiaan. Kita akan bahagia kalau sekarang kita saling membahagiakan satu sama lain kan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, karena dibatasi oleh waktu, saya
satu dari sini, satu dari sini ya. Silakan, yang kanan dulu mungkin silakan. Satu dari mau yang mana? Oh, Bapak. Jadi kami ada suatu pertanyaan, yaitu menjadi seorang Katolik itu adalah merupakan suatu anugerah. Dikarenakan apa? Yaitu yang pertama, mungkin kita selalu diberi Roh Kudus dan memperoleh penyertaan Allah selama-lamanya, dan kita juga diberi mempunyai atau santo santa dan malaikat pelindung, dan memperoleh jaminan hidup yang kekal dan lain-lain, Romo. Untuk itu, seperti yang telah dipaparkan kepada Romo tadi, maka untuk itu kami mohon peneguhan dari Romo. Bagaimana hal ini menyadarkan umat kita, Romo, sehingga dengan kekatolikannya membawa kebahagiaan dan kebanggaan dalam hidup kita. Mungkin itu pertanyaan dari kami, Romo. Mohon untuk peneguhan dari Romo. Terima kasih. Baik, bisa disambung saja. Oh ya, silakan pertanyaan berikutnya. Mau yang mana? Siapa yang mau curhat soal kebahagiaannya? Jangan-jangan dalam hati, kok nggak dapet sih, kayaknya ada tapi nggak bisa bahagia. Silakan. Om. Selamat malam, Romo. Ya. Sebenarnya tadi saya mau tanya itu, yang sudah mau saya tanyakan sudah dijawab sama Romo, tapi saya masih punya pasti pertanyaan. Ya, tapi masih ada pertanyaan. Tadi kalau bahwa kebahagiaan itu bisa mendatangkan ada kecemasan, kebimbangan, terus bahwa dan kecemasan, kebimbangan atau kebahagiaan itu sudah Romo sudah menjelaskan bahwa karena ada psikomatik ya, ya, ada mungkin ada latar belakang, itu sudah dijelaskan, udah Romo saya sudah bahwa kebahagiaan itu. Tapi yang saya tanyakan itu sekarang, apakah kebahagiaan itu terbatasi dengan ruang dan waktu, Romo? Bagaimana untuk terbatas dengan ruang dan waktu nggak kebahagiaan itu, Romo? Baik, menarik pertanyaan ini. Kebahagiaan ini abadi. Karena Tuhan yang abadi itu hadir dalam diri kita. Dan untuk menyadari keabadian itu sederhana. Mungkin ada yang pernah membaca buku Eckhart Tolle tentang The Power of Now. Ya, dia mengatakan abadi itu hanya sekarang dan selama-lamanya, bukan nanti. Ya. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang gitu. Kalau di sini warung saya tulisi sekarang bayar, besok gratis. Anda datang lagi sekarang bayar, besok gratis. Ya, besok nggak ada. Yang ada selalu sekarang. Dan banyak orang nggak bahagia karena kemarin dan esok. Memikirkan kemarin